Yo yo yo, balik lagi bersama gue MHRS Motovlog. Video kali ini saya akan mereview penggunaan shock breaker merek Ohlin untuk tipe motor Honda Matic, yaitu motor Honda Scoopy. Ini terlihat shock breaker Ohlinnya udah terpasang di shock belakang. Saya beli tanggal 21 Maret, 2 bulan yang lalu. Kemudian tanggal 22 Maret 2017-nya saya kemudian pasang. Dia nggak ngerubah dudukan apapun, langsung pasang aja. Kita lihat lebih dekat. Ini tipenya Ohlin untuk Matic Honda ya. Dia tabung bawah. Terus dia ada pengaturan klik reboundnya, ada 16 klik. Dia aturannya nggak tahu nih, terlihat di video nggak. Ini ada aturan soft. Ini H itu hard, S itu soft. Jadi dia bisa diatur 16 settingan. 16 bisa soft, atau bisa kalau misalkan pengen keras diatur ke keras, kalau pengen lembut diatur ke soft. Ya kalau pemutarannya searah jarum jam, tinggal diputar aja. Nah seperti itu. Kalau saya settingannya ini 3 klik dari arah soft. Nah di sini. Jadi si S-nya tuh ada di nyerong ke atas arah jam 2. Saya beli tanggal 21 Maret 2017. Kenapa videonya saya baru review sekarang? Karena untuk shock breaker Ohlin ini yang saya rasakan itu butuh waktu yang lumayan terbilang lama untuk mengetahui bagaimana keempukan shock breaker ini saat dipakai riding harian. Juga tergantung berat badan si rider juga, terus boncengan atau tidak, dipakai di jalan bergelombang atau jalan rata. Jadi butuh waktu penyesuaian. Waktu pertama kali beli sih empuknya dapat, kerasa, cuma ada beberapa keluhan. Tabung tengah ini ya, batang tengah ini yang warna hitam yang saya tunjuk ini, yang saya pegang, dia bergesekan dengan ulir warna kuning nih, spring ini, tapi nggak menimbulkan bunyi. Saya konfirmasi ke Ohlin pusat, Ohlin centernya itu, dia wajar karena ininya main. Yang nggak wajar itu kalau kita tekan atau pas kita boncengan itu dia keluar bunyi-bunyi sesuatu kayak gasruk gitu. Itu abnormal, nggak wajar. Nah di Honda Scoopy ini jarak antara filter udaranya, ini bukan Scoopy 2017 yang baru ya. Jadi jarak antara filter udara sama ini tuh dia masih ada ruang, masih ada jeda, nggak pakai gesekan lagi. Nah ini di dalam pembeliannya, bonus pembeliannya ada key spanner, dia untuk ngerubah ini nih, preload spring ini. Nah ini kan saya atur 3 kali 360 derajat pakai C spanner. Jadi ini menurut saya tuh agak renggang si ininya. Terus saya kerasin ke atas 3 kali. Nah ini settingannya udah dapat banget nih. Feelnya udah dapat. Ini udah saya setting 3 kali. Terus ini kliknya tuh arah softnya ada di sini. Ini menurut saya ini settingan yang pas buat saya untuk dipakai riding sehari-hari. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita review riding di dalam kompleks Batu Nunggal Indah. Kita coba bagaimana kekerasan, keempukan dari shock breaker Ohlin. Oke, let's go.
dibanding shockbreaker bawaan Honda Scoopy, shockbreaker orinya jelas ini lebih empuk. Terus ada beragam pengaturan klik reboundnya, lalu kita bisa atur juga spring preloadnya itu mau diatur ke renggang atau ke yang rapat. Satu kata buat shockbreaker Ohlin itu empuknya kerasa banget, gila. Kalau menurut saya sih ini rasa shock Ohlin itu yang nempel di Scoopy saya tuh bisa dibilang itu Scoopy rasa sedan. Jadi si shockbreakernya itu empuk, halus. Ini saya test ride kali ini, reviewnya tuh saya sendirian ya, tanpa boncengan di belakang. Agak sedikit lebay sih kenapa saya bilang Scoopy rasa sedan. Tapi ya itu, empuknya itu dapat dibanding shockbreaker aftermarket lainnya. Saya pernah coba merek-merek lain ya, merek-merek shockbreaker aftermarket yang lain, dia empuknya tuh masih jauh dibanding keempukan shockbreaker Ohlin ini. Bicara masalah shockbreaker Ohlin, menurut saya pribadi selama 2 bulan pemakaian, dia empuknya kerasa. Lalu dia bisa diatur melalui C-spanner, mau dipakai apa, mau renggang atau mau rapat, mau keras atau mau lembut. Shockbreaker Ohlin ini menurut saya sangat rekomendasi untuk dipakai harian juga, untuk dilalui medan-medan yang terjal, jalan bergelombang, rata atau mulus. Cuma ya harga shockbreaker Ohlin ini cukup bikin shock uang dalam dompet. Harganya itu fantastis sih. Tapi ya seperti pepatah bilang, harga itu menentukan kualitas. Ya sejauh selama ini saya pakai shockbreaker Ohlin itu nyaman, empuk. Banyak sih beberapa orang nanya ke saya, "Kang, itu shockbreaker Ohlinnya original atau replika?" Nah mungkin nggak enaknya pakai Ohlin itu seperti ini. Ketika kita memakai merek Ohlin yang original, anggapan orang lain kita tuh memakai Ohlin yang replika, Ohlin KW. Jadi seakan-akan kita beli produk Ohlin original tapi dicap orang lain itu sebagai Ohlin replika. Jadi kesan mewahnya Ohlin itu di mata pengguna jalan raya, khususnya roda 2, itu yang saya alami. Antara Ohlin original dan Ohlin KW itu rada susah dibedakan. Kenapa rada susah dibedakan? Karena banyak di pasaran sana yang jual Ohlin yang replika, tabungnya warna emas, cuma ditempel stiker Ohlin yang transparan. Jadi ya ketika saya ditanya itu Ohlin original atau bukan, ya saya jawab datar aja, ya saya pakai Ohlin original. Oh dikira Ohlin KW? Enggak, kata saya, ini Ohlin original seperti ini. Tapi saya baca di beberapa sumber blog, cara ngebedainnya sih gampang sih. Ohlin original itu dia memakai tabungnya warna emas. Yang saya lihat Ohlin replika itu emasnya beda dengan emas warna emas dari Ohlin original. Terus ulirnya tuh, ulir Ohlin original itu dia warnanya kuning. Jadi yang original gold itu tabung bawahnya warna emas. Kalau ulir Ohlin orinya sih dia warnanya kuning.
Ini kita lagi di jalan bergelombang nih, dimana bantingan atau keempukan shockbreaker ini empuk, kerasa, nyaman, bisa diatur lagi. Saat boncengan berdua, ada penumpang di jok belakang itu, dia masih empuk, nggak ada kata nggak nyaman ya. Makanya saya sebut ini Scoopy rasa sedan, karena empuknya jauh dibanding produk-produk shockbreaker lainnya. Saya juga udah coba sih produk-produk lainnya. Nah, pas saya memutuskan untuk membeli shockbreaker belakang merek Ohlin, saya sempat berpikir, yang ngapain beli shockbreaker mahal-mahal sampai jutaan. Tapi saya memutuskan niat untuk membeli karena ya harga menentukan kualitas. Harga itu nggak bisa bohong. Ya, kenyamanan berkendara itu bagi saya nomor satu sih. Karena motor Honda Scoopy ini saya pakai sehari-hari untuk beraktivitas, untuk ke kampus, untuk ke pasar, untuk main futsal, untuk warawiri ke sana kemari. Ya itulah, makanya alasan saya beli shockbreaker Ohlin ini ya demi kenyamanan saya dalam berkendara. Ya, terlepas orang lain bilang ini Ohlin KW atau bukan, yang pasti ini saya beli Ohlin original, asli, garansi 3 tahun. Yo, mungkin video review shockbreaker Ohlinnya mungkin sampai di sini aja. Saya hanya review mengenai pengalaman saya menggunakan shockbreaker Ohlin ini dalam beraktivitas kendaraan sehari-hari yang saya sangat nyaman saya rasakan, dimana Ohlin ini sangat empuk, bisa diatur settingannya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.